Salam sepak bola, salam olahraga untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Bang Barwi ya, yang akan membahas tentang timnas Indonesia kembali. Kali ini yaitu adalah yang kita kasih santer, yaitu adalah ada perkataan Bapak Erick Thohir yang begitu mengagetkan, juga akan merombak untuk skuad timnas Indonesia, akan merombak timnas Indonesia secara besar-besaran. Dan ini adalah untuk pada hari nanti ini akan diadakan juga pertandingan ya, yaitu adalah lanjutan dari grup C, yaitu bersama Arab Saudi versus Indonesia tentunya. Dan di sini untuk karir Sintayong ini sangat dipertaruhkan ya teman-teman ya. Untuk sobat bola semuanya sangat dipertaruhkan karena di sini, karena kemarin kita dengan skuad yang ada, skuad yang baik. Dan di sini juga ada Eliano Enders juga, ini juga Eliano juga tidak dipasang selama 2 pertandingan juga, entah kenapa juga tidak dipasang ya, malah memilih seperti Witan ya, juga seperti itu. Dan kemudian di sini ya, itu adalah di pertandingan saat versus Jepang, Indonesia kalah 4-0, kalah telak di sini. Untuk babak pertama oke lah, kita masih ada kesempatan untuk menyerang ya, kita masih bisa mengimbangi untuk perlawanan, juga mendapatkan, kita bisa menyerang dengan serangan yang cukup berbahaya juga, sempat mengancam gawang Jepang. Tapi pada akhirnya di babak kedua kita juga hampir menit-menit akhir babak pertama dan juga menit di babak kedua ini juga Indonesia kebobolan, dan Indonesia babak pertama ketinggalan 2-0. Dan untuk yang gol selanjutnya di babak kedua, hingga kita menelan pil pahit ya, kita menelan kekalahan 4-0 atas Jepang. Memang kalau memang setidaknya memang sudah saya prediksi kalau untuk melawan Jepang, kalau mungkin menang itu akan berat sekali dan sangat berat dan hampir tidak mungkin, karena kita memang untuk dari segi level kita memang jauh terpaut jauh sekali untuk timnas Indonesia dengan Jepang. Tapi di sini juga dengan komposisi kita juga ya grade A juga, tapi di sini ya dulu untuk pemain-pemain kita itu adalah di tier kedua, seperti Justin Hubner, seperti Rafael Stuck, itu kan di Liga Inggris atau Liga Belanda juga. Ini juga di tier 2, bukan untuk di tier 1. Jadi itu sangat berpengaruh. Kita lihat saja skill antar individu saja, kita untuk Rafael Stuck ini kalah dengan pengalaman, dan itu dua kita penyelesaian akhir ya, kita itu juga sangat buruk karena kita memang sadar kita tidak mempunyai striker yang cukup mumpuni, cukup baik. Dan kemudian semoga saja nanti untuk oleh Romeni ini juga bisa bergabung untuk timnas Indonesia agar di putaran berikutnya bisa menambah gaya gedor untuk di lini serang kita. Dan ini untuk pertandingan versus Arab Saudi ini, Sintayong ini sangat dipertaruhkan, dan ini bisa menjadikan perjuangan hidup mati untuk Sintayong. Dan tidak perlu untuk, menurut saya sih tidak perlu untuk uji coba ataupun mengadu keberuntungan. Kita pakai aja lah line up yang sudah pasti saja, tidak eksperimen, tidak menggunakan eksperimen. Boleh eksperimen, tapi ini tuntutannya memang harus menang. Kita tidak tahu nasib Sintayong seperti apa kalau nanti ini lawan Arab Saudi ini kalah. Seperti kalau kita kalah ini bisa kita dipastikan juga bisa kita tidak bisa lolos ya, ini bisa dipastikan juga tidak bisa lolos juga ini. Tapi memang itu tidak harapan, karena pertandingan berikutnya itu masih ada Bahrain, kita versus Bahrain, Cina, dan juga Arab Saudi ya, dan juga Australia. Nah ini dia, ada 4 pertandingan ini sangat berat sekali semuanya. Dan untuk apalagi untuk lawan dari yang tadi kita lawan dari Jepang, itu tidak mungkin menang, berat rasanya untuk menang kalau untuk lawan Jepang. Tapi tidak ada kemungkinan, kita juga belum tahu seperti apa juga nantinya ya, karena semoga nanti juga ada oleh Romeni, kemungkinan besar ya. Nah tapi di situ ada 4 pertandingan, kalau hari ini kalah itu kita bisa lolos ke round berikutnya, ke round 4, posisi ke 4-3. Ini kita harus menyapu bersih, menyapu kemenangan 4 pertandingan yang akan datang ya. Tapi itu kan sangat berat teman-teman ya, jadi itu secara realistisnya itu sangat berat sekali. Apalagi kalau hari ini saja nanti ini imbang versus Arab Saudi, ini imbang, ini pun perjalanan Indonesia ini juga sangat berat ya.
paling tidak minimal 3 pertandingan harus sapu bersih. Lawan Cina juga Bahrain, Arab Saudi ini juga harus lawan Cina, Bahrain dan juga Australia ini kita harus sapu bersih menang. Tapi padahal kita ini nanti juga di laga tandang ini juga tentunya sangat berat ya teman-teman untuk memperoleh 3 kemenangan. Jadi kalau kita imbang hari ini sangat berat, dan untuk kemungkinan besar kalau setelah pertandingan ini Erick Thohir akan melakukan yaitu rombak besar-besaran, akan merombak besar-besaran. Kita juga akan yang namanya rombak besar-besaran ataupun kita untuk dikaji ulang kembali, itu bukan nanti Sintayong harus akan out ataupun itu belum tentu, juga bisa out juga bisa stay, tapi tergantung nanti permainan dalam pertandingan malam ini. Nanti pertandingan itu baik walaupun menang, tapi kalau pertandingannya itu tidak baik juga, kurang begitu impresif, kurang begitu mencolok, kurang begitu ada gregetnya, kekompakannya belum ada sama sekali, taktiknya, line up-nya seperti apa tidak begitu baik ya, itu tentu saja bisa saja untuk Sintayong juga bisa hengkang dikeluarkan oleh Erick Thohir. Nah, karena Bapak Erick Thohir ini juga orang yang sangat berpengalaman dalam bidang bola, karena yang tidak bisa diragukan lagi karena Erick Thohir juga pernah menjabat juga ya Presiden Inter Milan. Jadi ini bukan kaleng-kaleng untuk Bapak Erick Thohir, dan untuk agar bisa tembus gebrakan besar untuk tembus ke round berikutnya, kita bisa lolos ke Piala Dunia walaupun berat, tapi semoga kita doakan saja timnas Indonesia ini nanti bisa mengalahkan Arab Saudi, dan nanti akan lebih enak, kita setidaknya kita mendapatkan posisi 3 dan 4 terbaik agar bisa lolos, kita mengincar lolos di posisi 3 dan juga 4 ya. Dan walaupun memang untuk ini ada sepanjang sejarah Indonesia sangat bagus, Indonesia sudah masuk ke round ketiga, ini jangan juga luar biasa karena salah satu-satunya tim dari ASEAN yang ikut dalam kualifikasi Piala Dunia yang round ketiga ini hanya Indonesia saja, dan juga di ASEAN ya, dan juga Australia tentunya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga Indonesia hari ini bisa menang adanya, dan terima kasih rekan-rekan semuanya sudah selalu support Bang Parwi ini, dan semoga jaya terus Indonesia agar juga bisa masuk ke Piala Dunia. Terima kasih, salam dari Bang Parwi.